Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulu-dulu Tribun Jatim dan Harian Surya, saya Lur Pampianes Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis mengenai Stadion Gelora Bung Tomo yang digadang-gadang sejak 2019 silam bakal menjadi satu di antara 6 venue perhelatan Piala Dunia U20 pada tahun 2021. Nah, informasinya gitu. Kemudian akhirnya diundur di tahun 2023. Mendengar kabar itu, di tahun 2019 kemarin, Pemkot Surabaya itu mulai gencar melakukan serangkaian perbaikan fasilitas stadion. Hampir semua aspek fasilitas penunjang pertandingan dan kursi penonton dan sebagainya dirombak habis-habisan sejak awal tahun 2020 agar tampak ciamik di mata FIFA dan dunia. Nah, namun siapa sangka pandemi COVID ternyata menerpa Indonesia tak terkecuali Jatim dan khususnya kota Surabaya, sehingga membuat pagelaran Piala Dunia terpaksa ditunda hingga 2023 oleh pihak FIFA. Kendati demikian progresivitas renovasi masih terus berlanjut untuk mempersolek tampilan Stadion GBK. Oleh karena itu kita akan cari tahu sebenarnya apa alasan dari pihak FIFA yang ingin kita gali dari pihak PSSI Jawa Timur yang kemudian bagaimana serba-serbi pemilihan venue Piala Dunia sehingga FIFA yang menjatuhkan pada satu di antaranya adalah milik Gelora Bung Tomo. Nah, saat ini kita akan tersambung dengan Ketua Asprof PSSI Jatim Pak Ahmad Riyad. Bagaimana kabarnya Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sampean semua sehat. Amin, matur sembah nuwun Bapak, doanya luar biasa. Sudah muncul sejak tahun 2019 mengenai perhelatan akbar internasional yang digadang-gadang bakal mulai tahun ini. Itu adalah karena ada situasi pandemi COVID harus diundur 2 tahun lagi. Nah, ini dari tinjauan jenengan Pak, sebenarnya kapan sih FIFA ini kita merunut sejak awal, kapan FIFA kita mengeluarkan pernyataan penundaan sementara di Piala Dunia hingga tahun 2023 ini. Nah, itu sejak meeting konsil FIFA kira-kira sebelum liburan Natal ya, antara tanggal 24 Desember itu FIFA mengadakan meeting. Di situ salah satu keputusannya menunda perhelatan Piala Dunia U20 sampai tahun 2023. Nah, itu kalau boleh dirinci Pak, sebenarnya tinjauan dari pihak FIFA untuk akhirnya menghentikan sejenak dan mengundur jadwalnya Pak, itu apa Pak dari kondisi pandemi ini Pak, informasi? Secara formal hanya ditunda gitu saja. Tapi informal dari kontak PSSI dan FIFA ya, karena situasi pandemi yang kalau dilaksanakan sebetulnya juga merugikan Indonesia, nanti tidak segemerlap semeriah yang direncanakan. Kalau hanya untuk syarat-syarat melaksanakan aja tidak bisa efektif. Hal ini untuk Indonesia sendiri sebagai tuan rumah, sehingga oke lah diundur 23, tapi tidak menutup kemungkinan Mas, kalau 2001 akhir 2022 lalu ada sesuatu yang indah bisa dibuka kembali itu tundaan jangka panjangnya. Seperti itu. Tapi memang informasi mengenai penundaan ini masih sifatnya itu bisa lebih cepat, dan itu memang untuk ya, kalau situasi pandemi ini terus berjalan baik, penanganan COVID-nya selesai, vaksinnya berjalan lancar Mas, semuanya bisa merubah semuanya tentunya. Pak, ini kami ngobrol sama Pak Wisnu, PLT Wali Kota Surabaya. Informasinya GBT ini untuk yang di Jawa Timur ini, Surabaya GBT ini sudah 90%, bahkan 2 bulan lagi mungkin ready gitu, 100% lah ini. Mas, saya informasikan ke sampean, PSSI, masyarakat Indonesia pada umumnya berhutang budi banyak pada Surabaya. Karena dasar FIFA waktu meeting di RRC di China untuk bidding Indonesia jadi tuan rumah, itu daerah yang paling siap, wali kotanya saat itu juga siap untuk membackup surat menyurat ke syarat persyaratan formulir berapa item yang harus dipenuhi. Nomor 1 Surabaya Mas, ini tidak boleh dipungkiri oleh semua pihak bahwa Surabaya niat mulai awal. Pemda Surabaya, Pemkot Surabaya ini sudah all out mulai awal
untuk menyambut Piala Dunia ini dan berharap jadi tuan rumah besar dalam ini. Dan alhamdulillah disetujui, salah satunya karena proposal Surabaya. Berarti emang ini semacam itu Pak, sinergisitas antar berbagai macam elemen Pak, stakeholder untuk mensukseskan Indonesia menjadi tuan rumah ini Pak. Betul. Dan kan waktu saat itu Sekjen sibuk mengumpulkan tanda tangan wali kota yang daerahnya siap untuk yang untuk harus memperbaiki ini membutuhkan anggaran banyak. Surabaya itu hitungan 1-2 hari beres itu. Luar biasa saat itu. Perkas dan sebagainya lebih cepat. Dan ada checkpoint yang harus ditulis, checklist itu Surabaya nomor 1 Mas saat itu. Sehingga di bidding di Cina saat itu Indonesia mulus ditunjuk sebagai tuan rumah U20. FIFA ini kan rencananya mau survei nih Pak, apalagi stadion ini proses pembangunannya kemarin kami ngobrol sama. Sudah, jadi survei gini, kalau ini kondisi lancar, FIFA akan datang dalam bulan-bulan kemarin ya, Desember itu datang. Tapi sebelum Desember sudah dikirim semua, kita sudah videonya, semuanya laporannya sudah jalan semua itu. Yang paling siap nomor 1 ya saya kira selain Bung Karno, ya Surabaya ini yang paling siap semuanya. Dan nanti setelah digunakan itu kan suatu anugerah bagi masyarakat Surabaya nanti itu. Stadionnya bertaraf internasional sudah semuanya. Bu Wali saat itu juga wali kota Surabaya all out untuk jalur yang pembangunan pintu tol dan lain sebagainya yang keluar ke sana. Alhamdulillah nanti itu kedepannya bisa lebih membuat sepak bola pembinaan di Surabaya bisa jadi profesional, apalagi lapangan pendamping untuk latihannya sudah siap itu 4 lapangan itu di 1 cadangan, luar biasa. Pak, sebenarnya secara rinci yang menjadi dasar pertimbangan tadi kan jenengan sudah ulas bahwasanya Surabaya paling siap dari segi berkas sudah disiapkan dan bahkan untuk pemenuhan berkas juga mereka atau pihak Pemkot Surabaya cukup cepat. Nah ini kalkulasi yang menjadi pertimbangan FIFA untuk memilih GBT ini Pak untuk Jawa Timur ini apa? Memang kalkulasi fasilitas, kalkulasi bisnis atau kalkulasi sosial? Letak geografis Surabaya, Jakarta, Surabaya ini pas tengah-tengah Mas. Ya, Surabaya ini oke. Lalu dari members PSSI yang anggota FIFA juga terbanyak di Jawa Timur Mas. Terbanyak di Jawa Timur. Anggota PSSI itu terbanyak, Liga 1 terbanyak dari Jawa Timur. Liga 2, apalagi Liga 3. Jadi bagi FIFA, Jawa Timur ini juga oke. Itu memang dasar pertimbangan yang cukup strategis untuk melihat itu, Pak. Laporan kita dengan gubernur, dengan wali kota, semua kita sampaikan semua. Sangat welcome Surabaya untuk berdatang ini. Bahkan Surabaya ini layak dijadikan tempat upacara pembukaan ataupun penutupan. Sudah masuk ke sana nanti arahnya. Sudah masuk ke situ ya? Iya, jangan kita targetnya harus pembukaan. Kalau pembukaan diambil oleh presiden misalkan di Jakarta ya penutupannya di Surabaya. Karena tidak kecipratan di Surabaya. Iya, harus itu. Bahkan mau disiapkan nanti wali kota Surabaya itu Pemkot itu sudah menyiapkan nanti wali kota yang baru ini kan nyambung nanti karena Mas Erik waktu itu ngikuti terus dampingi kasus masalah ini ngikuti terus, bahkan mau dibikinkan kayak pertemuan segala budaya lah di Surabaya nanti seperti itu, ada festival macam-macam lah pendukungnya. Menyambut kesemarakan. Iya. Dan saya minta juga di pool Surabaya ini juga ada Eropa, kelas yang Eropa, lalu ada kelas Amerika Latinnya, kelas Indonesianya juga ada, entah di putaran pertama atau putaran keduanya harus ada biar semarak, biar transformasi ilmunya, kegemerlapannya anak-anak yang sekarang kecil lihat ini biar otaknya keracunan bahwa sepak bola itu bagus. Ya, seperti itu. Jadi jangan nanti di Surabaya yang main negara-negara nggak terkenal, jangan. Ya harus ada tim elitnya Eropa, tim elitnya Amerika Latin, negara mungkin Brazil atau mungkin Argentina atau apa nanti di sana. Sampai baru Asianya siapa nanti baru Indonesia.
kita bicara mengenai, nah itu tadi sudah jenengan singgung bahasanya nanti geliat Piala Dunia yang sifatnya gaung sepak bola internasional ini akan terjadi di kota Surabaya. Sebenarnya dampak positif adanya event ini, Pak, untuk kelangsungan atau pengembangan dunia sepak bola di tanah air Jawa Timur. Tanah air, khususnya Jawa Timur kita bahas sekarang, bahwa animo masyarakat bola Indonesia tinggi, sangat tinggi. Piala Dunia saja, efek Piala Dunia itu 1 tahun sebelum Piala Dunia sampai setelah Piala Dunia itu anak kecil sudah jadi bintang semua. Di hatinya itu kepingin jadi tokoh-tokoh bintang sepak bola saat itu siapa misalkan. Ya, diharapkan anak kecil ini yang junior sekarang umur 12 tahun, umur 14, umur 16 itu termotivasi dengan adanya Piala Dunia di sini. Dia bisa mencontoh, bisa melihat, bisa mengidolakan bahwa sepak bola adalah sesuatu yang bisa menjanjikan. Jadi itu Pak ya, selain bukan hanya sebatas kesemarakan sepak bola. Jangan, kita tidak mau tempat kita sebagai ajang pesta, tapi tidak berdampak kepada masyarakat kita. Kita tetap tempat kita jadi pesta, tapi segala sektornya akan berdampak. Sektor ekonomi, sektor sosial, seksual budaya, semuanya akan terjangkiti. Kalau ke sini pasti nanti ada jalan-jalannya ke tempat wisata di Jawa Timur apa, ke Taman Safari, ke beberapa pantai, bisa mengambil souvenirnya, bisa batik Madura, batik Sidoarjo, kayak macam-macam makanannya, semua harus, sektor ini harus berjalan Mas dengan baik. Itu efek dari kegiatan nasional atau kegiatan internasional. Sangat harus berdampak. Targetnya harus ke sana Mas. Oke. Pak, untuk PSSI Jatim nih, ini kira-kira apakah ada program, mungkin bocoran nih Pak, program gayung bersambut sifatnya pas menjelang atau pasca? Ada. Nanti gubernur mau menyampaikan ke kita dulu waktu ada peraturan gubernur atau apa untuk sosialisasi Piala Dunia ini. Kalau saat itu ya tahun 2021 ini kita laksanakan, ada hamin berapa bulan sudah ada gemuruhnya, ada lomba, ada macam-macam. Paling jelek ada atribut Piala Dunia yang wajib digunakan oleh pegawai negeri dan insan olahraga di Jawa Timur untuk dipakai. Misalkan hari apa? Misalkan hari Jumat atau hari Senin atau Rebo pakai kaos yang ada logonya Piala Dunia untuk semaraknya seperti itu. Pak, untuk program khusus edukasi pengembangan sepak bola, Pak, apakah ada dari PSSI mungkin menjelang hari H 2023 nanti ada semacam sepak bola tarkam di Surabaya atau di... Enggak, ya kalau itu enggak. Jadi kalau sudah mendekati, kita sudah masuk tahun kurang berapa bulan, konsentrasinya harus suksesnya penyelenggaraan itu. Ya, tapi kalau H-6 bulan, ke-5, ke-4 sampai ke-3 mungkin bisa ada acara-acara semarak lomba ini, lomba itu yang nanti tujuannya untuk meningkatkan talenta anak-anak muda gimana kelihatan ke depannya seperti itu. Dalam segi dunia sepak. Iya, jadi nggak akan double. Kalau 3 bulan sudah konsentrasi penuh itu Mas. Bagaimana sukses acara itu, program-program acara itu. Pak, kemarin kalau nggak salah Menpora ini sempat sowan ke PSSI pusat namanya untuk menyampaikan suatu hal dalam suatu rapat koordinasi. Nah itu bahas kemarin apa aja itu Pak? Kalau nggak salah semua aspek. Semua aspek. Jadi Menpora ini bisa dihitung dengan jari hubungan Menpora saat ini ya. Hubungannya dengan PSSI khususnya dan dunia olahraga pada umumnya kepada masyarakat sangat dekat. Menpora ini komunikasinya dengan PSSI luar biasa bagus, PSSI juga dengan Menpora bagus. Bahwa ini adalah program bersama. Piala Dunia ini juga dikomandoni oleh Menpora selaku kesuksesan sebagai negara penyelenggara. Timnya dikomandoni oleh Ketua Umum PSSI sebagai timnya. Dan ini kaitannya juga apa dengan Liga 1 kemarin itu. Bagaimana muter Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan seluruh kelompok umumnya. Menpora sangat support sekali, bahkan yang berjuang keras juga Menpora untuk ke Presiden maupun ke Kapolri mengenai perizinan agar di 2021 ini insya Allah Liga 1-nya jalan, Liganya jalan.
Berarti dipastikan kemarin obrolannya pertama tentang perizinan Iya. itu, Pak ya? Menpora juga sudah menyampaikan, sudah ketemu Kapolri, sudah ketemu beberapa bidang keamanan, COVID dan lain sebagainya, Satgas untuk bagaimana konsep. Nanti ya Menpora sudah minta konsepnya PSSI penyelenggaraan liga ini yang sesuai dengan protokol kesehatan, bagaimana nanti penerapannya. Ada simulasi sudah dilaksanakan. Sudah ada simulasinya itu, Pak? Ada simulasi. Oh seperti ini konsepnya. Oh itu nanti akan dibawa pada Kapolri. Asop Kapolri apa sudah oke semuanya, baik Intelkam sudah perizinannya oke. Nanti digantungkan terakhir pada kesehatan nanti, Mas. Iya. Liga Indonesia memang sudah berjalan, sudah digodok bahkan. Iya, justru itu dengan Menpora seperti itu. Pak, untuk soal ini yang Piala Dunia 20 ini memang benar-benar hasilnya seperti apa, Pak? Untuk PSSI dan Kemenpora kemarin. Memang benar-benar sangat serius. Anggaran yang dikeluarkan untuk timnas ini sudah luar biasa, sudah puluhan miliar, Mas, untuk bagaimana timnas nanti bisa tangguh dan anak-anak timnas sekarang yang U20 ini bisa nanti ikut di Vietnam, ya, ikut akan ke depannya. Ini anak-anak emas lah. Ini anak-anak emas yang kita persiapkan luar biasa nanti. Informasinya juga ini, Pak, yang ngobrol tentang roadmap persiapan TC timnas yang ke tahun ini. Iya, betul. Memang itu juga salah satu yang penting karena kita ditargetkan emas di sana itu, di Vietnam nanti itu. Waduh, berarti memang target berat di masa pandemi ini, Pak ya? Berat, tapi ya insya Allah ini kan konsentrasinya memang latihan terus ini. Insya Allah anak-anak ini bagus-bagus U20 nanti, bisa diharapkan. Oke, Pak, sedikit terakhir karena ini dari penuturan jenengan progres dari pihak PSSI Pusat dan pihak Menpora sudah mulai berupaya untuk mengembalikan lagi gaung atmosfer sepak bola dengan sedang mengurus perizinan dan simulasi keamanannya. Nah, ini harapan ke depan dari jenengan, Pak, dalam perspektif kecil disoroti dari Jawa Timur. Ini ke depannya semacam apa ini dunia sepak bola kita dari sorotan wilayah Jawa Timur? Ya harus gini, ini sudah eranya profesional. Harus dikelola secara profesional semuanya. Ketua Umum PSSI ini sudah all out juga, Mas, membenahi PT LIB semuanya all out sudah. Dalam masa pandemi ini memang susah, tapi Ketua Umum tidak berhenti terus rapat Esko sudah berapa kali kita. Kebetulan saya juga sebagai anggota Esko PSSI Pusat, jadi ngikuti terus mau Zoom mau suruh datang ini bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Beliau sangat serius, saya lihat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi kita Esko-nya juga terkejut semuanya untuk semangat ini semuanya untuk membangun. Tentunya Jawa Timur harus support penuh. Jawa Timur mensupport penuh karena kegiatan terbesarnya nanti di Jawa Timur, Mas. Liga 1 terbanyak Jawa Timur, Liga 2 Jawa Timur, Liga 3 Jawa Timur semuanya. Ya semoga nanti kita harus ambil bagian Jawa Timur ini untuk berprestasi di tingkat nasional semuanya. Kita berharap seperti itu. Jadi Bapak luar biasa, matur sembah nuwun informasinya. Dulu Tribun Jatim dan Harian Surya tadi sudah kita dengan penuturan Pak Ahmad Riyad, Ketua Asprof PSSI Jatim. Obrolan kami seputar kejelasan Piala Dunia U23 yang kabarnya ditunda hingga 2023 mendatang dan begitu gamblang dipaparkan secara makro, mikro dan kontekstualisasinya dengan kondisi pandemi atau new normal di tahun 2021 ini. Tetap pantengin terus kanal informasi kami dulur-dulur di Tribun Jatim, Tribun Madura, surya.co.id, Surya Malang. Baca terus koran Surya tiap pagi dan baca terus informasi yang dilansir oleh Tribun se-Indonesia. Terima kasih banyak. Mohon maaf ada keluaran kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.